teman-teman semua, terima kasih karena sudah mengklik video ini. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang penilaian di PAUD. Kira-kira apa itu penilaian dan bagaimana prosedur penilaian di PAUD? Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, and share ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi pengetahuan. Kalau begitu, selamat menonton! Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube saya. Senang sekali saya bisa bertemu teman-teman semua di sini. Semoga semuanya sehat dan semangat ya, walau kita masih di rumah aja. Baik, di sini kita akan berbincang-bincang seputar pendidikan anak usia dini atau disingkat PAUD. Pada kesempatan kali ini, saya sudah bersama partner saya, Stefania, yang akan bersama-sama dengan saya membawakan podcast ini. Oke, halo Stefania. Halo Rista. Bagaimana kabarnya saat ini? Ya, puji Tuhan baik ya. Kamu apa kabar? Baik dong, harus selalu baik. Oke Stefania, jadi saya ini penasaran loh tentang PAUD ini sendiri. Namun yang paling ingin saya bahas di sini tentang penilaian di PAUD. Nah, pasti dong penilaian di PAUD ada perbedaannya sedikit dengan penilaian di tingkat SD, SMP, dan SMA. Bisa tidak dibagikan pada kita semua? Baik, jadi penilaian di PAUD itu adalah suatu proses pengukuran terhadap hasil belajar anak. Penilaian di sini menggunakan pengukuran otentik. Otentik itu apa sih? Otentik itu berarti sesuatu yang dapat dipercaya, asli atau tulen, dan sah. Di sini berarti bahwa penilaian otentik itu atau penilaian di PAUD itu berdasarkan data yang benar-benar terjadi yang kita temukan sendiri pada anak. Terus lingkup penilaian di PAUD itu apa saja sih? Oke, jadi kalau lingkup penilaian di PAUD itu ada dua ya. Yang pertama itu ada pertumbuhan dan yang kedua itu adalah perkembangan. Lingkup pertumbuhan itu mencangkup berat badan, tinggi badan, lingkar kepala. Sedangkan lingkup perkembangan itu mencangkup 6 aspek perkembangan anak, yakni kalau di PAUD itu ada kognitif, fisik motorik, sosioemosional, moral agama, bahasa, dan juga seni. Oh, berarti di PAUD 6 aspek ini ya yang sering digunakan sebagai patokan pada pembelajaran? Yaps, betul sekali. Jadi dalam pengembangannya itu, kita biasanya mengembangkan 6 aspek perkembangan anak ini. Wah, berarti cukup banyak ya. Ya, seperti itu. Oke, lanjut lagi nih, kira-kira apa sih prosedur penilaian di PAUD? Ya baik, kalau untuk prosedur penilaian di PAUD sendiri itu ada 3 ya. Yang pertama itu ada pencatatan, yang kedua ada pengelolaan, dan yang ketiga itu pelaporan. Wah, bisa tidak dijelaskan kepada kita semua? Ya bisa dong. Jadi yang pertama itu kita bahas pada prosedur pencatatan. Pada prosedur pencatatan sendiri itu dibagi menjadi 3 teknik utama dalam pencatatan di PAUD itu sendiri. Yang pertama itu ada checklist. Indikator yang mendukung checklist ini adalah BB atau belum berkembang, MB mulai berkembang, BSH berkembang sesuai harapan, dan BSB atau berkembang sangat baik. Yang kedua itu ada catatan anekdot. Nah, catatan anekdot ini adalah catatan singkat yang menggambarkan perilaku anak secara faktual dan objektif. Fungsi dari catatan anekdot ini sendiri adalah untuk mendukung checklist dalam mencatat perkembangan anak yang muncul tak terduga saat kegiatan belajar berlangsung. Jadi misalnya pada teknik checklist tadi itu kita nih indikator-indikator pencapaian anak hari ini. Namun ternyata saat kegiatannya berlangsung, ada nih perkembangan anak yang tidak terdapat pada checklist. Nah, fungsi dari catatan anekdot ini adalah mencatat perkembangan itu. Lanjut pada teknik yang ketiga itu adalah teknik hasil karya anak.
Jadi hasil karya anak ini adalah catatan perkembangan yang terdapat pada hasil karya anak. Jadi kita juga bisa melakukan penilaian itu berdasarkan hasil karya anak, misalnya hasil karya gambarnya atau dia membuat produk berupa apapun yang kita sediakan di situ itu dapat kita nilai. Oh, berarti 3 teknik pada prosedur pencatatan tadi ada checklist, catatan anekdot, dan hasil karya anak. Yap, betul sekali. Oke, lanjut ya. Saya jelaskan untuk prosedur yang kedua yaitu pengelolaan penilaian di PAUD. Jadi, pengelolaan penilaian di PAUD itu dilakukan secara periodik ya. Jadi, ada bulanan dan ada semester. Untuk pengelolaannya untuk bulanan sendiri itu jadi direkap ya, rekap tiap hari. Penilaian terhadap anak itu dimasukkan pada rekap mingguan, kemudian rekap mingguan itu digabungkan menjadi rekap bulanan. Nah, untuk rekap semester sendiri, dari rekap-rekap bulanan itu nanti yang kemudian digabungkan sehingga menjadi rekap semester. Untuk prosedur yang ketiga yaitu pelaporan di PAUD. Jadi pelaporan di PAUD itu dibagi dua lagi, yaitu secara berkala dan insidental. Nah, yang pertama ini secara berkala, maksudnya adalah dari harian, mingguan, bulanan, hingga semester. Jadi pelaporan ini dilakukan tiap hari, terus ada mingguannya, ada bulanannya, ada semester. Untuk contoh pelaporan pada harian dan mingguan itu ada buku pengimpung intro ya untuk kami yang di PAUD. Nanti buku itu diserahkan kepada orang tua untuk melihat perkembangan anaknya setiap hari. Sedangkan untuk pelaporan semesternya tadi itu berupa raport. Nah, yang kedua itu insidental. Kalau insidental sendiri itu digunakan jika guru perlu secara langsung ingin melakukan komunikasi dengan orang tua tentang perkembangan anaknya. Wah, berarti seperti itu ya penilaian di PAUD. Dari sini saya mulai paham tentang bagaimana penilaian di PAUD. Terima kasih ya Stefania atas pengetahuannya yang dibagikan kepada kita semua. Iya, sama-sama. Kalau begitu, sampai di sini dulu ya podcast kita hari ini. Sampai jumpa lagi teman-teman.